Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi microcontroller Arduino menggunakan website Tinkercad, yaitu mengenai pemrograman input digital dan serial serta output digital untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut simulasi yang saya lakukan pada website Tinkercad. Oke, karena tadi kita sudah membuat rangkaian dan juga pemrogramannya, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai rangkaian dan juga pemrogramannya itu sendiri. Yang pertama itu terdapat rangkaian blink LED, di mana rangkaian blink LED ini sudah dibuat dan juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di mana saya sekarang akan menjelaskan secara singkat mengenai rangkaian blink LED ini. Untuk rangkaian blink LED itu sendiri terdapat beberapa komponen utama, salah satunya terdapat Arduino Uno R3, kemudian juga terdapat relay SPDT, lampu LED atau lampu AC, kemudian di sini terdapat function generator, di mana function generator ini memiliki frekuensi 60 Hz, kemudian amplitudo 5 volt dan juga fungsinya itu berupa sinus. Untuk relaynya itu sendiri yaitu relay jenis SPDT, di mana pada relay ini terdapat beberapa terminal gitu. Untuk terminal 6 itu terhubung dengan kutub negatif dari function generator, kemudian untuk terminal 8 dan juga
terminal 5 itu terhubung dengan Arduino, di mana terminal 8 ini terhubung dengan pin 13, sedangkan terminal 5 ini terhubung dengan ground pada Arduino. Kemudian untuk terminal 1 itu terhubung dengan lampu AC. Begitupun sama dengan rangkaian lampu dan juga relay yang kedua. Kemudian kita masuk ke penambahan komponen pada rangkaian kali ini, yaitu mengenai input dan juga output, di mana pada rangkaian ini terdapat beberapa tambahan komponen. Yang pertama itu ada slide switch, kemudian terdapat resistor yang memiliki resistansi 330 ohm, dan juga terdapat project board. Nah, untuk slide switch-nya itu sendiri ada terminal 1, common, dan juga terminal 2. Untuk rangkaian ini yang digunakan hanya common dan juga terminal 2. Untuk common itu terhubung dengan resistor dan juga terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Sedangkan untuk terminal 2 itu terhubung dengan VCC, di mana nantinya VCC ini terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino. Begitupun sama dengan slide switch dan resistor yang kedua. Oke, pada slide switch itu sendiri, ketika slide switch digeserkan ke sebelah kanan, maka lampu ataupun output akan menyala. Tetapi ketika slide switch digeserkan ke sebelah yang kiri, maka lampu ataupun output akan padam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengkodean ataupun pemrogramannya. Nah, untuk pemrograman di sini hanya menambahkan beberapa kode yang ditambahkan ke pemrograman yang sebelumnya. Di sini terdapat integer lampu hijau itu terhubung dengan pin 13 pada Arduino, kemudian lampu kuning itu terhubung dengan pin 12. Nah, di sini terdapat penambahan yaitu saklar hijau terhubung dengan pin A0 pada Arduino, saklar kuning terhubung dengan pin A1 pada Arduino. Di sini juga terdapat keadaan hijau itu 0. Kenapa 0? Karena pada slide switch itu dalam keadaan digeser ke sebelah kiri gitu, jadi terhubungnya ke ground bukan ke VCC. Untuk keadaan kuning juga sama, itu terhubung dengan ground atau sedang digeser ke posisi sebelah kiri. Kemudian di sini terdapat void setup, di mana void setup ini nantinya akan mendeklarasikan input maupun output yang digunakan pada pemrograman atau rangkaian ini. Di sini terdapat lampu hijau dan lampu warna kuning itu termasuk output, dan saklar hijau dan juga saklar kuning itu termasuk input. Oke, di sini terdapat void loop, di mana void loop ini nantinya akan menjalankan program yang sudah dibuat pada void setup. Nah, di sini terdapat keadaan hijau, di mana keadaan hijau ini mendefinisikan dari digital read saklar hijau. Saklar hijau itu sendiri terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian terdapat keadaan kuning, di mana keadaan kuning ini mendefinisikan digital read saklar kuning yang terhubung dengan pin A1 pada Arduino. Kemudian jika keadaan hijau high dan keadaan kuning low, maka lampu hijau yang menyala dan lampu kuning yang padam atau mati. Kemudian jika keadaan hijau low dan keadaan kuning high, maka lampu kuning yang menyala dan lampu hijau yang mati. Kemudian jika keadaan hijau high dan keadaan kuning high, maka lampu hijau maupun lampu kuning akan menyala. Kemudian yang terakhir, jika slide switch digeserkan ke sebelah yang kiri atau dipindahkan ke sebelah yang kiri, maka lampu hijau maupun lampu kuning di sini akan mati atau padam. Oke, selanjutnya kita akan menguji rangkaiannya dengan mengklik Start Simulation. Kita tutup dulu bagian pengkodeannya. Nah, di sini lampu AC-nya itu padam. Kenapa padam? Karena slide switch-nya itu digeser ke sebelah yang kiri atau berada pada bagian yang kiri. Ketika slide switch berada pada bagian yang kiri, maka akan terhubung dengan ground ataupun pin ground pada Arduino gitu.
Tetapi ketika kita coba geser ke sebelah kanan, maka lampu AC di sini akan menyala. Kenapa menyala? Karena ketika digeser ke sebelah yang kanan, maka akan terhubung dengan VCC, di mana VCC itu sendiri terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino. Kita coba geser lagi ke sebelah kiri, maka lampu akan padam atau mati, dan kita coba ke lampu yang selanjutnya. Ketika slide switch digeser ke sebelah yang kanan, maka lampu akan menyala, tetapi kita geser ke sebelah yang kiri, maka lampu akan padam atau mati. Kita coba untuk menggeser kedua slide switch ke arah yang kanan, maka kedua lampu ataupun output di sini akan menyala. Tapi ketika kita geser lagi ke sebelah yang kiri keduanya, maka lampu di sini atau outputnya itu akan mati. Oke, sekarang yaitu mengenai penjelasan ataupun pemrograman dari rangkaian yang kedua. Apabila sebelumnya pada rangkaian sebelumnya menggunakan saklar sebagai input, maka untuk pemrograman bagian yang kedua ini tidak digunakan input digital lagi gitu, tapi kita menggunakan atau mengendalikan lampu dengan perintah dari serial monitor ataupun komputer gitu. Nah, nanti pada serial monitor atau komputer akan memerintahkan pada microcontroller, kemudian dari microcontroller baru akan mengendalikan output, yaitu berupa lampu AC. Nah, perintahnya itu berasal dari karakter yang nantinya akan dikirimkan dari serial monitor ataupun komputer, kemudian nanti dibaca oleh Arduino atau microcontroller gitu. Kemudian nanti setelah itu akan terlihat output yang dihasilkan, apakah lampu AC-nya itu akan menyala ataupun tidak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengkodean ataupun pemrogramannya. Di sini pada pemrograman yang pertama itu terdapat integer lampu hijau, di mana lampu hijau ini terhubung dengan pin 13 pada Arduino, sedangkan lampu kuning ini terhubung dengan pin 12 pada Arduino. Setelah itu terdapat void setup, di mana void setup ini nantinya akan mendeklarasikan output maupun input dari rangkaian ini gitu. Nah, untuk rangkaian ini hanya berupa output saja, dan outputnya itu berupa lampu, baik itu lampu hijau maupun lampu kuning. Oke. Kemudian di sini terdapat void loop, di mana void loop ini nantinya akan menjalankan program yang sudah dibuat pada void setup. Di sini terdapat if serial available, kemudian di sini terdapat integer baca, di mana ketika nanti kita mengirimkan suatu karakter pada serial monitor, nanti karakter tersebut akan dibaca oleh Arduino dan nantinya akan menghasilkan sebuah output gitu. Outputnya itu berupa lampu menyala atau tidaknya. Nah, di sini jika baca sama dengan A, maka maksudnya itu ketika kita mengirimkan suatu karakter berupa A,
maka Arduino akan membaca yaitu lampu hijau yang menyala gitu, sedangkan lampu kuning yang mati. Namun ketika komputer mengirimkan karakter B, maka Arduino akan membaca bahwasanya yang menjadi output dan menyala itu lampu kuning dan lampu hijau akan padam atau mati. Kemudian jika yang terbaca itu C, karakter C, maka lampu hijau akan menyala dan lampu kuning juga akan menyala. Namun jika di luar karakter A, B, ataupun C, misalnya D, E, F, maka nantinya itu Arduino tidak akan membaca karakter tersebut, sehingga lampu di sini ataupun outputnya itu tidak akan menyala atau padam. Oke, kita coba start simulation atau menguji rangkaiannya. Nah, kita coba untuk mengirimkan karakter A. Ketika kita mengirimkan karakter A, maka lampu hijau akan menyala. Namun ketika kita mengirimkan karakter B, maka lampu kuning akan menyala. Tapi ketika kita mengirimkan karakter C, maka lampu hijau dan lampu kuning akan menyala. Kita coba untuk mengirimkan karakter D. Nah, ketika kita mengirimkan karakter D, maka tidak ada lampu yang menyala gitu, karena tadi di pemrograman dan ataupun pengkodeannya itu tidak ada karakter D, yang ada itu hanya A, B, dan C. Mungkin itu rangkaian input serial dari komputer ke microcontroller dengan outputnya itu digital. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.